Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak kelas 12 jurusan program kalian Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kali ini kita masuk di bab 4. Saya jelaskan materi manajemen bandwidth. Kenapa di dalam sebuah jaringan itu harus ada manajemen bandwidth? Itu salah satu problemnya adalah karena sebuah jaringan itu biasanya memiliki klien. Server memiliki klien, di mana klien itu kadang jumlahnya banyak sehingga bandwidth-nya harus dimanajemen, diatur sesuai dengan kebutuhan dari klien atau ruang atau gedung yang terhubung dalam server itu sendiri. Dalam manajemen bandwidth itu ada bandwidth dan throughput. Bandwidth pengertiannya adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu detik. Bandwidth dapat digunakan juga untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Satuan yang digunakan dalam bandwidth adalah bit per second, bps, ya, bisa disingkat bps, bit per second. Bandwidth internet adalah sebuah batas maksimal kecepatan yang diberikan oleh sebuah ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider atau jasa yang mengembangkan layanan internet. Terdapat dua jenis bandwidth dalam sebuah jaringan. Yang pertama ada namanya bandwidth analog dan yang kedua ada namanya bandwidth digital. Bandwidth analog pengertiannya merupakan rentan antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi yang digunakan pada transmisi signal radio. Sedangkan bandwidth digital merupakan jumlah atau banyaknya data bit yang dapat dikirimkan dan diterima melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satu detik. Satuannya adalah bits, byte, kilo, mega, giga, dan seterusnya. Nah, yang istilah yang berikutnya throughput ini adalah kecepatan transfer data yang sebenarnya antara server ke klien. Jadi kecepatan sebenarnya, artinya bandwidth yang asli itu mampu mengantarkan data yang dari server ke klien itu berapa. Itu disebut throughput. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah fungsi kerja dan cara kerja bandwidth. Fungsi bandwidth itu paling utama adalah untuk mengukur suatu transaksi data. Jadi bandwidth itu fungsinya untuk mengukur suatu transaksi data, ukur berapa bit, berapa byte, berapa giga kecepatan yang dimiliki sebuah jaringan itu. Itu salah satu fungsi dari bandwidth. Klasifikasi internet bandwidth, link performance. Jadi dalam klasifikasi internet bandwidth link performance ini pada kondisi saat memecahkan masalah jaringan atau pemandangan atau mencari tahu apa akan penyebabnya. Jadi ketika terjadi sebuah akses internet yang lambat, yang cepat, atau malah tidak ada akses, itu disebut klasifikasi internet bandwidth dengan link performance. Jadi dicek. Di sini quality of service atau disebut cost, ya, adalah metode untuk menjaga kualitas layanan tetap pada batas minimal yang ditentukan. Artinya cost itu umpama dalam sebuah jaringan satu kita kasih 10 MB, nanti jaringan 2 ada 10 MB. Nah, cost inilah
metode yang menjaga kecepatan itu tetap dalam kondisi 10 Mbps. Dan ada namanya juga delay parameter cost. Ini biasanya mengalami redundant, keterlambatan akses karena mungkin akses internetnya terjadi problem. Jadi klasifikasinya artinya cara untuk mencari kenapa sih jaringan internet ini kok aksesnya atau jaringan komputer ini akses datanya kok lambat, gitu ya. Kita klasifikasi atau kita cari satu persatu dari perangkat untuk membangun jaringan atau untuk memanajemen dari bandwidth itu sendiri. Konfigurasi internet bandwidth. Nah, di sini ada, kalau konfigurasi internet bandwidth ada yang bernama istilahnya simple QoE, ada QoE tree dan shared atau disebut up to. Nah, simple QoE ini adalah pembatasan traffic, ya. Sedangkan QoE adalah tool pada mikrotik router OS yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan simple QoE. Sedangkan shared ini adalah shared ini bagian membagi atau memanajemen dari bandwidth yang dimiliki itu. Maksudnya begini, kalau ada 3 gedung sedangkan bandwidthnya adalah 100 MB, ya berarti 100 MB itu dibagi menjadi 3. Nah, ini disesuaikan di gedung 1 harus berapa MB, gedung 2 berapa MB dan sebagainya sesuai kebutuhan. Nah, itu ada di konfigurasi shared atau update. Kita nanti akan praktek bagaimana membangun atau melakukan manajemen bandwidth sehingga nanti akan lebih jelas. Selanjutnya ada prioritas traffic teknik, dan yang selanjutnya yang ada lagi namanya delay pulse management bandwidth. Nah, terus ada juga hierarki token bucket atau HTB, dan namanya juga kaset based QoE. Ini adalah penjelasannya dari permasalahan tadi. Selanjutnya permasalahan pada jaringan pada manajemen bandwidth atau masalah yang sering muncul dari ketika kita melakukan manajemen bandwidth atau membagi bandwidth. Pertama, kita harus dapat memastikan kita sudah memasang variable atau aplikasi untuk memantau traffic atau keluar masuknya data dengan memakai mikrotik. 2, memantau traffic internet dengan Glasswire. Ya, Glasswire ini salah satu software yang dapat digunakan untuk memantau traffic internet pada sistem operasi Windows. Untuk aplikasi ini banyak, ada speed internet, ada yang lain, jadi tergantung kebutuhan kita mau pakai aplikasi yang mana. Permasalahan manajemen bandwidth juga biasanya timbul karena permasalahan virus sehingga jaringannya bisa lebih lambat. Yang ketiga, ada permasalahan bandwidth ISP karena biasanya ada permasalahan dari layanan internet penyedia, layanan jasa internet, jadi ada trouble dari pusatnya seperti itu. Yang selanjutnya ada permasalahan sifat fisik, bisa ini kalau perangkat yang dipakai, mikrotiknya yang rusak dan sebagainya, itu biasanya yang timbul dari permasalahan manajemen. Demikian anak-anak, saya kira cukup dari penjelasan manajemen bandwidth, yang pada kesimpulannya manajemen bandwidth dalam sebuah jaringan itu adalah untuk membagi kapasitas bandwidth yang kita peroleh dari jasa layanan internet. Tentunya kita nyambung pakai Telkomsel, pakai Indosat atau pakai apapun, ya, itu dibagi sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kalau
umpama dari Speedy ya, dari Telkomsel Speedy kita ambil yang 50 MB itu dibagi berapa klien, berapa ruangan. Nah itulah yang disebut dengan manajemen bandwidth di pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Demikian kesimpulannya, saya kira cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.